Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnarita Harul Wijanti dengan NIM akhir 054 dari kelas Pitaya. Jadi di sini saya akan membuat video untuk penugasan UTS mata kuliah Praktik Anfis tentang sistem pernafasan di manusia. Nah, langsung saja ke materinya. Jadi, sistem pernafasan manusia adalah sistem organ yang berfungsi untuk melakukan pertukaran gas antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, secara anatomi, sistem pernafasan manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem pernafasan bagian atas dan sistem pernafasan bagian bawah. Lalu, sistem pernafasan bagian atas terdiri dari hidung, faring, laring, dan juga trakea. Lalu, sistem pernafasan bagian bawah terdiri dari bronkus, bronchiolus, dan juga alveolus. Saluran pernafasan bawah terdapat trakea yang merupakan saluran udara utama. Nah, trakea ini bercabang menjadi bronkus kanan dan juga bronkus kiri yang menuju paru-paru. Nah, di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang menjadi bronchiolus yang lebih kecil dan berakhir pada struktur alveolus. Secara fisiologi, proses pernafasan berlangsung melalui tiga tahap utama, yaitu ventilasi, difusi, dan juga transportasi gas. Ventilasi yaitu proses keluar masuknya udara di paru-paru. Lalu difusi adalah proses perpindahan gas melalui membran alveolus dan kapiler darah berdasarkan perbedaan tekanan parsial. Oksigen bergerak dari daerah dengan tekanan tertinggi di alveolus menuju darah, sedangkan karbon dioksida bergerak sebaliknya. Lalu transportasi gas adalah proses pengangkutan oksigen oleh hemoglobin menuju jaringan tubuh dan pengangkutan karbon dioksida kembali ke paru-paru. Setelah karbon dioksida kembali ke paru-paru, karbon dioksida akan dikeluarkan saat ekspirasi. Jadi, di sini saya akan menunjukkan gambaran kosong yang berisi tentang organ-organ yang berfungsi di dalam sistem pernafasan. Baik, organ yang berfungsi dalam sistem pernafasan yang pertama yaitu hidung. Nah, di dalam hidung ini menjadi pintu masuk udara ke dalam tubuh. Nah, di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus dan juga lendir yang berfungsi menyaring debu dan juga kotoran dari udara yang kita hirup. Selain itu, udara juga menghangatkan dan melembabkan sebelum masuk ke dalam organ berikutnya. Nah, jadi setelah dari hidung, udara akan masuk ke dalam faring. Tempatnya di sini. Nah, faring ini adalah pertemuan antara tenggorokan bagian atas yang merupakan persimpangan antara udara yang masuk dengan makanan yang masuk. Oleh karena itu, saat kita menelan makanan, ada mekanisme yang mengatur agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, berikutnya adalah laring. Di sini. Laring memiliki peran penting karena di dalamnya terdapat pita suara yang membantu mengeluarkan suara di saat kita berbicara. Nah, di dalam laring juga terdapat katup yang biasanya disebut sebagai epiglotis. Nah, epiglotis ini biasanya menutup di saat kita makan agar makanan tidak masuk ke dalam saluran nafas yang mengakibatkan kita tersedak. Setelah udara masuk melewati laring, udara akan diteruskan ke trakea. Nah, trakea ini merupakan batang dari tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa yang tersusun dari cincin-cincin tulang rawan. Nah, struktur trakea terbuka sehingga udara dapat mengalir dengan lancar. Nah, trakea ini berfungsi untuk menghubungkan laring
dengan cabang saluran pernafasan menuju paru-paru. Trakea kemudian bercabang menjadi dua bagian utama, yaitu bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Bronkus kanan itu menuju paru-paru kanan dan bronkus kiri menuju paru-paru kiri. Bronkus memiliki fungsi untuk mengantarkan udara dari trakea menuju jaringan di paru-paru. Selanjutnya, di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang lagi menjadi saluran yang lebih kecil. Nah, ini gambarnya. Nah, saluran akar-akar ini dinamakan bronkiolus. Bronkiolus itu berperan sebagai jalan distribusi udara menuju bagian paru-paru yang lebih dalam. Semakin kecil akar-akarnya, maka aliran udara akan semakin terkontrol. Bagian selanjutnya, bagian yang terakhir dari sistem pernafasan yaitu alveolus. Karena di sini tidak ada gambar alveolus, maka saya akan mengganti dengan gambar yang lebih jelas. Nah, ini adalah gambar alveolus. Kalau diperbesar seperti ini, seperti buah-buah anggur. Nah, alveolus ini berbentuk seperti kantong udara kecil yang jumlahnya sangat banyak di dalam paru-paru. Di sini terjadi proses pertukaran gas, oksigen, dan juga karbon dioksida. Udara yang masuk ke dalam pembuluh darah akan dibawa ke seluruh tubuh. Sementara itu, karbon dioksida dari darah akan masuk ke alveolus untuk dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Jadi, proses pertukaran gas ini berlangsung melalui mekanisme difusi sederhana, yaitu perpindahan zat dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah. Secara umum, urutan perjalanan udara di dalam tubuh yaitu berawal dari hidung, masuk ke dalam faring, lalu ke laring, melewati trakea, lalu ke bronkus, bronkiolus, dan disalurkan ke alveolus. Nah, setiap organ memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling bekerja sama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Selain itu, sistem pernafasan juga bekerja sama dengan sistem saraf yang mengatur ritme pernafasan secara otomatis tanpa kita sadari, terutama saat tubuh membutuhkan oksigen lebih, seperti saat berolahraga. Nah, apabila terjadi gangguan pada salah satu organ pernafasan, dapat menyebabkan proses pernapasan terganggu. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan pernafasan dengan cara menghindari asap rokok, menjaga kesehatan lingkungan, dan juga berolahraga secara teratur. Kita harus sadar akan pentingnya menjaga kesehatan pernafasan di hidup kita, karena itu sangat berpengaruh penting di dalam hidup kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.